3. Baik, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reynal Michael Hena, bersama dengan partner saya. Perkenalkan, nama saya Imade Reksi Distra Tangkas. Nah, di sini kami berdua akan memperkenalkan permainan kami, yaitu dengan judul Puzzle Maze, dengan tema Construction atau Puzzle Games. Oke, langsung saja. Di Puzzle Maze, jadi sesuai dengan namanya, yaitu labirin teka-teki. Jadi nanti di dalam permainan ini, para pemain ini akan berusaha keluar dari labirin dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang sudah kami siapkan. Lalu, bukan hanya itu, mereka juga akan berusaha untuk siapa yang paling cepat, karena nanti di akhir akan ada hadiah yang menarik tentunya. Oke. Latar belakang. Jadi, awal dari pembuatan game kami ini kami buat karena terinspirasi dari film Maze Runner, di mana di dalam film itu terdapat sekumpulan orang yang terjebak di dalam labirin dan berusaha ingin keluar. Nah, yang di mana ini sesuai dengan tema yang kami usung, yaitu puzzle games, labirin. Makanya itu kami ingin membuat game yang sesuai dengan film tersebut. Tujuan. Jadi, untuk siapa permainan ini kami buat? Jadi target pasar kami itu mulai dari remaja sampai orang dewasa, karena nanti di pertanyaan-pertanyaan atau teka-teki yang akan kami buat itu untuk seukuran orang-orang dewasa dan remaja. Makanya itu target kami ke sana. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk melatih daya pikir manusia dan meningkatkan kinerja otak manusia. Jenis permainan kami ini puzzle. Jumlah pemain. Jadi dalam permainan kami ini banyaknya itu mulai dari 3 sampai 6 orang. Yang dimana kalau contoh ada 6 orang yang bermain, maka 5-nya akan menjadi pemain dan satunya lagi akan menjadi juri untuk mengawasi para pemain-pemain. Kebutuhan. Di kebutuhan ini, apa yang harus diperlukan untuk bisa bermain game kami? Tentunya ada papan labirin, lalu ada kartu pertanyaan yang dimana di dalam satu permainan itu akan ada 10 kartu pertanyaan, lalu ada kartu hint yang berjumlah 2, dan pion. Pion ini nih sebagai penanda bahwa untuk menandakan di mana player-player lain ini sedang berada di dalam sebuah labirin. Selanjutnya ini adalah desain dari permainan kami, dimulai dari papan permainan. Bisa dilihat seperti ini. Lalu ada desain kartu pertanyaan, di mana ada kartu pertanyaan dan kartu hint. Lalu ada desain pion. Pion seperti ini. Oke, itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mike. Saya akan membahas cara bermain, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan papan labirin, pion, kartu hint, dan kartu pertanyaan. Yang kedua, partisipan yang bermain bisa 3-6 orang. Yang ketiga, masing-masing partisipan meletakkan pion di start yang sudah disediakan. Yang keempat, di setiap jalur terdapat pintu yang menghalangi, dan cara membuka pintu tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan. Kemudian poin kelima, saat pemain sedang mencari jalan untuk keluar, pemain bisa saja menemukan hint yang telah disediakan secara random di dalam labirin, agar bisa membantu pemain keluar dari labirin. Oke, poin keenam, jika poin yang diberikan telah habis, maka pemain akan langsung tereliminasi. Yang ketujuh, jika tidak ada yang berhasil keluar dari labirin, maka game akan dinyatakan berakhir. Yang kedelapan, yang paling cepat keluar dari labirin lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian lanjut masuk ke aturan permainan. Di sini terdapat pembagian peran, yaitu jika yang bermain 6 orang, maka satu akan menjadi juri untuk mengawasi para pemain lain agar permainan bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Oke, masuk ke aturan. Ada 5 pemain yang akan melewati pintu-pintu labirin untuk menuju keluar. Di setiap pintu terdapat pertanyaan yang harus dijawab dengan benar agar bisa berlanjut ke pintu selanjutnya. Poin kedua, jika berhasil menjawab, maka akan mendapatkan 5 poin tambahan. Kemudian selanjutnya, kami sebagai pembuat game akan memberikan 5 poin awal atau 5 poin start agar kalian bisa melewati pintu-pintu yang ada dan maksimal poin yang bisa didapat sebanyak 20 poin. Pintu-pintu yang ada ini akan kami beri waktu maksimal 1 menit untuk bisa menjawabnya. Jika dalam waktu 1 menit kalian tidak bisa menjawab, maka poin akan berkurang sebanyak 2,5 poin. Oke, total pintu di dalam labirin hanya terdapat 5 pintu. Kemudian masing-masing pemain bisa menjawab pertanyaan di 2 pintu yang berbeda. Selanjutnya, tiap masing-masing pemain memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Oke, di dalam labirin terdapat 2 hint yang akan membantu player dapat keluar dari labirin. Hint dapat berupa petunjuk jalur dan petunjuk pintu yang benar. Karena nanti di layer labirin yang terakhir hanya akan ada 1 pintu yang benar. Karena pintu lainnya berujung ke jalan buntu, maka dari itu para pemain akan berusaha secepat mungkin untuk mencari pintu yang benar. Selanjutnya bagian penilaian. Pemain yang paling cepat keluar dari labirin lah yang mendapatkan hadiah. Kemudian selanjutnya pelanggaran. Jika pemain salah menjawab pertanyaan, maka akan langsung mengurangi 5 poin dari pemain tersebut. Jika ada yang saling membantu, maka akan langsung dieliminasi. Catatan di sini sangat penting karena juri, pembagian peran sebagai juri yang menilai, jadi ini sangat penting. Oke, selanjutnya. Ya, seperti yang kami bilang tadi, jika ada yang berhasil keluar dari labirin dan menyelesaikan tantangannya, puzzle-nya, maka kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya yaitu orang terpintar di lingkungan kamu. Kenapa hanya di lingkungan kamu? Karena yang bermain ya hanya di sekitar lingkungan kamu. Dan yang terakhir, perkiraan harga. Paket penjualan yang kami berikan itu berisi 1 papan labirin, 6 pion, 4 kartu hint, dan 20 kartu pertanyaan yang akan kita hargai seharga 100 sampai 120 ribu. Kemudian agar game yang kita buat terus berlanjut, maka kami akan menyediakan pack kartu pertanyaan yang 1 kotak pertanyaannya berisi 20 kartu yang akan kami hargai seharga 30 ribu. Oke, mungkin kita bisa kembali ke desain gambar labirinnya biar lebih jelas dalam aturan dan cara bermain. Ya, di sini ada logo start di mana itu tempat player berkumpul pertama. Memulai. Ya, player memulai. Kemudian di situ ada tanda lokasi ya, tanda lokasi. Tanda lokasi itu sebagai hint di mana kayak semacam jika player menemukan tanda tersebut, maka player tersebut mendapatkan hint. Seperti itu ya. Ya, Juga ada terdapat pintu. Nah, pintu ini, pintu pertama kan ada 3 tuh. Sedangkan player yang main tuh maksimal 5 orang. Nah, gimana tuh kalau gitu? Ya, jadi 1 pintu itu, jika sudah dijawab oleh 1 player, maka akan tertutup kembali dan akan menyediakan pertanyaan baru. Jadi, tidak akan ada kecurangan ataupun 2 player, 1 orang yang menjawab, terus pintunya kebuka. Nah. Oke. Terus apa ini? Ketika pintunya tertutup itu pertanyaannya juga langsung berubah kan? Pastinya pertanyaannya langsung berubah agar tidak terjadi kecurangan ya dalam bermain game. Oke, terus pintu terakhir itu pintu 2. Nah, di pintu itu ada salah satu pintu yang salah atau mungkin bisa dibilang kalau masuk pintu itu kita hanya akan muter dan nggak akan menemukan jalan keluar.
Nah, jadi untuk player yang tidak mendapatkan hint pintu tersebut, maka player akan kesusahan. Jadinya dia akan membuang-buang waktu di dalam sana untuk mencari jalan keluar ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mike lagi tentang desain kartu. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana itu kartu pertanyaan dan kartu hint ini. Ya, jadi kalau untuk kartu pertanyaan, kita lihat sini di contoh itu ada 311 merupakan nama dari, nah ini jawabannya Lina. Jadi kenapa bisa Lina? Karena kalau kita lihat ini, kalau di tabel periodik di kimia, 3 itu merupakan nomor atom dari litium. Lalu 11 itu nomor atom dari natrium. Nah, keduanya ini kan memiliki nama Li dan Na. Jadi jika kita sambungkan lalu kita ubah ke nomor atomnya, maka mendapati kode 311 dengan nama Lina, seperti itu. Lalu untuk kartu hintnya sendiri ini, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, kalau nanti sudah akhir-akhir itu kan hanya ada satu pintu saja yang benar kan. Nah, jadi nanti ini akan sangat membantu pemain karena selagi dia tidak untuk susah berpikir untuk ke jalur mana untuk cari pintu yang benar, ya dia sudah menghemat waktu juga, jadi bisa keluar dengan cepat seperti itu. Ya, Ya oke. mungkin sekian dari saya. Mungkin Terima saya kasih. tambahkan sedikit ya. Di kartu pertanyaan ini pastinya kita akan buat pertanyaan akan pasti lebih susah ya. Jadi tidak hanya 311 merupakan nama dari Lina yang mungkin sudah lumayan susah ya konteksnya, tapi akan ada pertanyaan yang lebih susah pastinya. Game ini menantang. Oke, mungkin segitu aja ya presentasi kami. Iya. Iya. Oke, silakan Mike. Ya, itulah akhir dari presentasi kami. Kami harap kalian bisa tertarik dengan permainan kami ini karena kami rasa permainan ini sangat menarik ya. Ya, pasti. Karena selain menantang, mengasah otak juga, pasti ya akan sangat seru lah kalau bermain permainan kami ini. Selain itu ya pasti bagus. Pastilah, dari desainnya aja udah bagus kan. Oke, Ya mungkin itu sih mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. ya, Sekian dan terima kasih. terima kasih. Oke.